intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair liqa wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadhihi yakuna salihah fi kulli syahr jalibah li kulli khair wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pembahasan tentang istinja atau tata cara cebok. Yang akan dijelaskan adalah cebok menggunakan batu atau apapun yang sifatnya sudah dijelaskan kemarin, yaitu bendanya harus suci, padat, artinya dia napa nggih padat niku nggih, kok batu, tisu artinya mboten cair, kemudian menyerap dan bukan sesuatu yang dimuliakan oleh syariat. Maka mencakup apapun itu. Cuma syaratnya jika orang itu cebok istinja menggunakan benda tersebut, itu syaratnya ada 8. Yang pertama, yakuna bi salasati ahjar, harus dengan 3 batu. 3 batu yang dimaksud atau tisu itu tidak harus menggunakan 3 batu atau 3 tisu. Cukup dengan batu atau apapun tuh yang memiliki 3 sisi. Sekiranya menyucikannya itu, membersihkannya itu sebanyak 3 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya ayun kial mahal, harus bisa membersihkan tempat najisnya itu. Baik di sofha itu nun sewu, lubang dubur belakang, atau hasyafah. Hasyafah itu berarti tempat keluarnya kencing. Dari 2 syarat ini berarti kita tahu pembersihannya itu minimal 3 kali, terus harus bersih. Artinya kalau seandainya sudah bisa bersih dengan 1 kali, 2 kali, maka harus ditambahkan usapan yang ketiga. Tidak boleh kalau cuma sekali, 2 kali, minimal harus 3 kali. Atau seumpama 3 kali tapi belum bersih, berarti harus ditambah 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Cuma sunnahnya ganjil. Jadi misalkan 4 kali sudah bersih, maka disunahkan untuk ditambah sekali menjadi 5 kali dan begitu seterusnya. Kemudian wa'ala yajifan najis, ketika orang itu istinja cebok ingin menggunakan benda selain air, batu, tisu dan lain sebagainya tadi, maka najisnya tidak boleh kering. Kalau sudah mengering maka tidak ada cara kecuali dengan air. Harus sudah kelamaan, misalkan napa koyo singen kan tiang niku buang air godol hajat di napa namanya jamban. Terus langsung tenggriyo sudah kering, ini tidak boleh, harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan benda-benda tadi. Kemudian yang keempat, syaratnya Allah yang takil, tidak boleh berpindah. Najisnya itu tidak boleh berpindah. Artinya umpama nun sewu yang keluar itu kencing dari depan, itu tidak boleh kalau meler kemudian ke bawah. Kalau sudah seperti itu maka harus menggunakan air. Tidak boleh diusap pakai tisu dari bawah sampai ke atas begitu. Jadi bolehnya menggunakan benda tadi itu kalau najis masih di posisi semula. Mboten meler-meler, tidak boleh berpindah. Begitu juga kalau di lubang belakang. Kemudian syarat yang kelima, Allah yatro alai akhor, tidak boleh tercampur dengan benda yang lain. Misalnya napa kencing terus kok kena napa kecipratan tanahnya, atau kena benda najis yang lain, kejatuhan kotoran burung misalkan dan lain sebagainya, itu tidak boleh kecuali menggunakan air. Kemudian yang
Keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasafatahu. Nih, tidak boleh kalau seperti yang tadi itu meler. Jadi istilahnya tidak boleh berpindah, juga tidak boleh meler. Berpindah itu berarti gambarannya seperti ini. Najisnya di situ, kemudian mencolot atau gimana, ngonten nggih. Ini tidak boleh, meler pun juga tidak boleh. Artinya syaratnya harus tetap di posisi awal. Di posisi awal. Kemudian yang ketujuh, isti'abul mahal bil hajar, harus diratakan tempat najisnya itu dengan benda tersebut. Artinya harus mencakup semuanya. Koyok ngenten gambaran nih, umpamane lek teng hasyafah nggih, saluran kencing kan enak itu, ndak repot, ndak bingung. Jadi di satu sisi, kalau di sofha lubang dubur belakang itu berarti gambarannya ngenten. Kalau paling gambaran gitu. Jadi jenengan ketika membersihkan pakai tisu atau batu itu dimulai dari atas, terus kemudian napa niku wau ke arah kanan, seret sampai ke atas lagi lewat kiri, seret satu. Ini kan berarti kan merata semuanya kena satu. Kemudian yang kedua juga seperti itu tapi dari kiri, sampai ke atas lagi seperti yang tadi. Yang terakhir boleh lurus begini batunya, seret dari bawah ke atas. Nah, ini yang dimaksud syarat yang ketujuh tadi itu, tiap-tiap benda yang membersihkan harus merata kepada semuanya. Tidak boleh di sedikit-sedikit seret dari sisi-sisinya, itu tidak boleh. Jadi harus isti'abul mahal bil hajar, meratakan tempat tadi itu yang najis dengan benda tersebut. Dari atas muter niki napa nun saya lubang dubur belakang nggih. Kalau hasyafah gampang, kan lek hasyafah niku napa niku? Saluran kencing niku nggih. Tinggal seret 3 kali ngenten tok pun cekap punan beres. Iya. Kemudian yang terakhir syaratnya antakunalah hajaru thahira, benda yang digunakan untuk menyucikan, membersihkan ya harus suci. Tidak boleh kalau najis. Kalau najis nanti akhirnya tercampur dua najis. Ya, mali harus menggunakan air. Jadi syarat 8 ini harus perhatikan. Seandainya kurang satu syarat saja, maka solusinya tidak ada lagi kecuali harus menggunakan air. Harus menggunakan air seperti itu. Terus jenengan nek istinja cepuk pas teng hotel nopo teng pundi atau di jalan mungkin yang sekiranya kerepotan mendapatkan air, maka diperhatikan 8 syarat tadi itu. Kula ulangi malih, jadi harus dengan 3 batu atau 3 benda, 3 sisi boleh. Terus kemudian harus bisa membersihkan tempat, walaupun tidak bisa bersih total, paling tidak sisakan asar niku nopo, cuma bekas mawon. Kalau benda najisnya harus hilang, harus bersih. Mungkin kalau sisa baunya aja atau warnanya aja, niki namanya sisa asar niku bekas mawon. Nek benda najisnya harus bersih. Kemudian harus dengan 3 usapan. Ini gua 3 sisi. Kemudian napa namine harus tidak boleh kering najisnya, tidak boleh berpindah. Yang keempat, yang kelima tidak tercampur dengan benda lain, baik suci ataupun najis. Ya, dengan kencing kok kena udan, ya harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu. Kemudian tidak boleh meluber melewati batas hasyafah atau sofha, lubang depan ataupun lubang belakang. Kemudian harus meratakan semuanya tadi, yang ketujuh. Yang ke-8, batu-batunya harus suci. Benda-bendanya harus suci, tidak boleh sesuatu yang najis. Nah, ini 8 syarat. Mesti tiang ini ngertos. Paling aman memang menggunakan air. Tapi kalau ini disampaikan bahwa paling afdol itu menggunakan 2. Pakai batu dulu atau tisu dulu, baru kemudian diikutkan dengan air. Ini kucing paling afdol. Baru yang kedua menggunakan air saja. Yang ketiga pakai batu atau benda tadi. Kemudian berikutnya sunnah istinja. Ini kata sebagian saya sampaikan. Yang pertama diantaranya sebelum istinja, sebelum cebok teng jeding, hendaknya menyiapkan terlebih dahulu
air dan batunya. Walaupun keburu-buru jenengan jangan sampai kecelik ya teng rest area umpami ini kebelet melebet dhisik teng jeding baru ngetokno lali ngledeke banyune mboten wonten lah kan akhirnya bingung dhewe nggih mungkin maling ngamuk-ngamuk teng Pak Dito mal ya iya. Terus yang kedua sunahnya niku wau harus witir ganjil. Iya, ganjil 3 minimal, kemudian 5, 7 dan seterusnya. Kemudian istinjaknya, ceboknya menggunakan tangan kiri. Ya, memang kalau untuk keadaan-keadaan yang tidak baik disunahkan menggunakan tangan kiri. Oke, jenengan cebok, jenengan buang sampah, jenengan buang ingus. Oke, diantaranya, oke, kalau bisa ngerokok pakai tangan kiri. Ngerokok pakai tangan kiri. Mboten damel tangan kanan. Iya. Nah, ngerokok niki saya mboten saya. Nek jenengan nganggep saya tangan kanan. Nek jenengan nganggep mboten saya nggih tangan kiri ngoten. Ini serba salah kalau nyampe ke nih. Usune rokan kabeh nih. Kemudian al-i'timad alal isbil wusta fid dubur idastanja bil ma. Niki sing jarang tiang semerap. Nek jenengan cebok menggunakan air membersihkan bagian belakang itu usahakan pakai nun sewu tangan kanan yang tengah. Oke. Kan kadang tiang tangan gangsal sedaya. Tapi sing bersih ini tangan driji tengah nih. Sret. Bahkan disunahkan nggih nun sewu. Jenengan memasukkan sedikit ini ke bagian dubur. Iya, biar tidak ada kemudian najis yang tersisa di bagian luarnya. Jadi dimasukkan sedikit pakai driji tengah sing kiri. Begitu juga kalau nun sewu nyewoki anaknya juga, pokoknya bersihkan itu pakai jari tengah. Kemudian yang kelima ayakhudha farjau baina isbiaihi as-sababah wal wusta. Kalau membersihkan bagian depan itu sunahnya jenengan pegangi nggih napa niku lek ngarani burungnya ya. Kalau bingung sampai sak mangkin mboten nonton suwiwi kok juara burung niki ya. Iya. Napa megang burungnya dengan 2 jari ini. 2 jari ini maaf. As-sababah wal wusta. Nggih. Menggunakan apa? Telunjuk dengan tangan tengah, jari tengah dibersihkan begitu. Ya, sunnahnya seperti itu. Nah, ini 5 sunnahnya istinja. Kasih kata insya Allah disambung di pertemuan yang akan datang. Tapi mungkin rebu ni malih, rebu ngajeng kula ngapunten wonten acara teng Malang. Jadi ini masih di pembahasan sunnahnya istinja. Kula ulangi sekedik malih, harus menyiapkan apa yang akan digunakan untuk istinja. Kemudian sunnahnya witir ganjil, pakai air juga ganjil. Kemudian menggunakan tangan kiri. Terus kalau di bagian belakang pakai jari tengah. Kalau bagian depan dicepit damel nama. Kalau yang rokokan ya. Iya. Kali jari telunjuk, kali jari tengah. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan. Berikutnya insya Allah disambung. Wallahu alam. Monggo nek wonten sing badhe dipertanyakan.